Kasus intoleransi yang terjadi di Kampung Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, hingga kini masih bergulir dan menyisakan banyak tanda tanya. Meski waktu terus berjalan, kontroversi terkait siapa sebenarnya dalang dibalik kericuhan tersebut masih belum juga terpecahkan. Proses hukum terhadap para tersangka tetap berjalan, namun di balik itu semua, ada upaya dari berbagai pihak untuk meredakan ketegangan dan menumbuhkan kembali rasa kemanusiaan. Salah satu langkah menyejukkan datang dari pihak korban yang diwakili oleh tim kuasa hukum, yakni Subadrian Nuka dan Stein Siahaan. Baru-baru ini, mereka melakukan kunjungan langsung ke keluarga 8 orang yang kini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Kunjungan itu bukan tanpa tujuan. Mereka datang untuk menjalankan amanah dari Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, yang memberikan instruksi agar disalurkan bantuan berupa uang keringanan kepada para keluarga tersangka sebagai bentuk empati dan kemanusiaan. Kedatangan kuasa hukum korban pun disambut dengan suasana yang penuh haru. Tak sedikit dari keluarga para tersangka yang menangis histeris. Mereka menyampaikan permohonan maaf secara langsung, berharap agar para anggota keluarga mereka yang saat ini ditahan bisa diberikan keringanan hukum atau bahkan dibebaskan. Iya. Intinya Bu, nanti kita coba pertimbangkan Bu ya. Kita tetap berusaha. Ada prosesnya semuanya juga. Cari yang baik lah. Iya. Makanya nanti kan tadi Pak Yadi nanti akan bareng dengan kami ke Polres. Nanti ketemu dengan para tersangka. Nanti mudah-mudahan mereka bisa bersuara siapa dalang dibalik semuanya. Jadi sehingga bisa meringankan, bahkan mungkin ada pertimbangan lain nanti dari Pak Wedi. Kalau mereka jujur semua ya. Artinya kami hadir untuk sedikit meringankan mungkin beban daripada keluarga ataupun anak ataupun istri yang ditinggalkan sementara di Polres. Bapak juga kan ada di sini. Iya. Makanya kami datang kan silaturahmi kalian ya. Tadi yang mana tadi? Anaknya ini ya? Ini. Nah, ya Dek ya. Ini buat sekolah anaknya ya. Sekolah tambahan ya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak, ini semua kami Semua dapat. Iya. Semua dapat ya. Tapi itu ada tahapannya Bu, ada prosesnya ya. Iya, Tadi Pak Yadi semua sudah diterima ya. Iya. Nanti pada waktunya pasti itu pasti. Justru Bu, kami ini bukan niat kami apa, nggak ada maksud apa. Ya Bapak cabut aja laporan. Biar kita bisa damai semua Pak. Ini kesalahan Iya Pak. Makanya Bu. Makanya kami datang sini kan niat baik nih. Mohon diterima dulu niat baik kami, biar nanti ada pertimbangan. Ya baik. Tadi Bu, izin Bu ya. Saya itu ngomong sama kakaknya siapa tadi? Pak Yadi. Jadi suaminya beliau. Nanti kami akan ke Polres. Kami sudah pertimbangkan Bu. Kami akan ke Polres. Nanti kami minta keluarga yang ditahan di sana. Iya. Bu, kalau punya anak. Bu, mohon dengerin dulu Bu. Saya mau ngasih jalan keluar nih Bu. Ya, saya minta keluarga yang ditahan di sana datang ke sana. Kami minta penyidik untuk mempertemukan kepada keluarga. Saya cuma memohon satu. Kalau mau dipertimbangkan keringanan, saya mohon satu. Para pelaku harus berani mengungkap siapa dalang Yang nyuruhnya siapa gitu. Yang nyuruh siapa gitu loh. Jadi oke, kita anggap mereka korban hasutan diprovokasi sama orang. Tapi siapa yang menghasut? Kan gitu. Semuanya kita pikirin semua. Ke-8 ini, keluarga ke-8 tersangka kita pikirin semua. Jadi nggak pilih-pilih, bukan itu semuanya. Cuma saya nggak mau nitipin juga. Biar gini, biar langsung sampaikan kepada. Bukannya kita nggak percaya sama ibu, maksudnya biar sama-sama enak semua gitu kan. Jangan sampai nanti ibu sama istrinya salah paham. Kita kan jangan juga. Makanya Pak Yongki di sini nanti ya. Nanti satu lagi ya. Dua lagi. Ya, kami pamit dulu ya. Sampai semuanya ya. Assalamualaikum. Kalau memang semua pelaku-pelaku yang ditahan ini adalah korban, ayo dong bersuara. Siapa yang nyuruh? Siapa otak di balik kejadian kemarin?
gitu. Saya bilang ya bersuara, kami pertimbangkan untuk kami kami bantulah istilahnya gitu. Tapi kami kan juga perlu tahu siapa nih, jangan anak-anak bapak ini diprovokasi orang, ya kan? Orang yang memprovokasi. Kasarnya di bahasa simpelnya dicuci lah otaknya. Iya, dicuci otak. Jadi kemarin juga kan ada juga bahasa dari penyidik, ini bang, ini mereka semua nih yang tertangkap yang waktu itu 7 ini nggak mau ngaku semua siapa yang nyuruh. Jadi maksud kami Bu, masalah minta maaf, sebelum Ibu minta maaf Pak Yongki dengan besar hati dan rendah hati sudah memaafkan. Bahkan jangankan memaafkan, uang yang diserahkan oleh Pak KDM, Pak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, beliau malah justru ingin sedikit memberikan keringanan, menurunkan beban keluarga yang keluarga daripada tersangka untuk jadi intinya uang ini mau diperbantukan untuk bapak-bapak ibu. Di sisi lain, kasus intoleransi di Cidahu semakin meruncing seiring dengan upaya pengungkapan siapa sebenarnya dalang dibalik kerusuhan yang melibatkan ratusan warga. Insiden yang sempat membuat geger nasional itu kini memasuki babak penting dalam proses hukumnya. Setelah serangkaian penyelidikan intensif, polisi telah menetapkan 8 tersangka yang kini sudah memasuki tahap 1 dalam proses pelimpahan berkas perkara ke kejaksaan. Namun, di balik penetapan tersangka tersebut, muncul spekulasi liar di tengah masyarakat. Banyak pihak meyakini bahwa 8 tersangka yang diamankan hanyalah pion-pion kecil, sementara otak utama di balik kerusuhan itu masih bebas berkeliaran. Lantas seperti apa perkembangan laporan kepada ke-8 tersangka? Mungkin dalam hal terkait dengan pertanyaan Mbak tadi, kapasitas kami sebagai penyidik sepertinya bukan yang berkompeten untuk menyampaikan terkait dengan hasil dari pemeriksaan yang dilakukan terkait isu tadi. Mungkin lebih tepatnya bisa ditanyakan ke Humas atau ke bagian internal kami di Propam ya. Perkembangan untuk penanganan perkara sampai sejauh ini kita masih tahap 1, artinya berkas perkara dalam penelitian JPU dan kami belum menerima perkembangan lebih lanjut apakah dalam penelitian ada kekurangan atau nanti dinyatakan lengkap oleh JPU. Untuk sementara masih 8 orang yang kami tetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Untuk calon tersangka lain kami masih dalam pengembangan. Tak hanya itu, kasus ini juga semakin pelik setelah kuasa hukum kasus pembubaran retret pelajar Kristen, Subadria Nuka, mengambil langkah tegas dengan melaporkan Kepala Kepolisian Sektor Cidahu, Ayun Komisaris Endang Slamet, ke Propam Mabes Polri pada Senin, 14 Juli 2025. Laporan itu dilayangkan lantaran Nuka dan tim hukumnya menilai bahwa Endang Slamet justru ikut memprovokasi massa dalam peristiwa intoleransi yang sempat menggegerkan masyarakat. Berdasarkan video yang sempat viral di media sosial, terlihat jelas Kapolsek Endang menyampaikan pernyataan yang dinilai memancing emosi dan memperkeruh suasana. Hari ini kami mendatangi Divisi Propam Mabes Polri untuk melaporkan Kapolsek Cidahu Sukabumi atas kejadian yang terjadi pada tanggal 27 Juni 2025 di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Yang mana menurut kami menduga Kapolsek Cidahu Sukabumi pada saat adanya pembubaran retret di Sukabumi, menurut kami diduga Kapolsek AKP Endang Slamet diduga tidak profesional dan tidak netral dalam pembubaran. Bahkan ada kata-kata seorang Kapolsek pada saat pembubaran lagi kios-kiosnya massa, seorang Kapolsek kami menduga sampai mengatakan bahwa tempat ini atas nama undang-undang kami tutup. Dan kemudian dia juga menyampaikan seperti yang video yang beredar bahwa tempat ini telah digunakan di luar dari agama kita. Artinya ini menurut kami justru memancing memanasi masyarakat sehingga masyarakat tambah keos. Seharusnya seorang Kapolsek
yang bisa mengademi ataupun bisa mengayomi ataupun bisa menghadang pembubaran tersebut, menurut kami malah sebaliknya. Kami merasa bahwasanya penistaan agama ini harus diangkat karena memang unsur-unsur yang ada di bukti kami itu sudah terpenuhi. Yang kami laporkan ini terkait penistaan agama, di mana ada kalimat-kalimat mereka yang mengatakan bahwasanya apabila agama lain yang beribadah di tempat itu sudah mengorbankan pengalaman mereka. Jadi itu yang sangat berbahaya ya perkataan tersebut, karena ini kan agama apapun di Indonesia ini kan dijamin oleh konstitusi untuk menjalankan ibadahnya masing-masing. Jadi mereka sudah melanggar konstitusi juga gitu. Jadi mereka melanggar hak manusia untuk beribadah di negara ini. Sah-sah saja kuasa hukum korban kan. Ini kan persoalan intoleransi di Cidahu ya, yang dilakukan oleh masyarakat sana ya. Jadi korban atau kuasa hukumnya melaporkan Kapolsek. Nah, mereka tentunya melaporkan si Kapolsek ini karena mereka punya bukti-bukti, fakta-fakta, punya bukti video juga yang menggambarkan tentang keadaan penanganan Kapolsek terhadap kasus intoleransi di Cidahu. Jadi korban merasa ini Kapolseknya ini kenapa nggak kerja, itu satu paling, atau malah mungkin Kapolsek memprovokasi. Jadi karena hal-hal tersebutlah dan memang ada buktinya, akhirnya Kapolseknya dilaporkan ke Mabes Polri. Laporannya laporan dugaan mungkin dugaan pidana kan, dan satu lagi laporan mengenai prosedur kerja, mengenai laporan yang dilaporkan ke Propam ya. Jadi itu sah saja dilaporkan. Saya sih melihatnya kalau ini terjadi, bahwasanya terjadi pembiaran oleh Kapolsek di sana, Kapolseknya diganti oleh Kapolres. Kapolres kemudian bikin PR mengganti Kapolsek gitu. Kapolsek itu kan pemimpin wilayah, pengamanan wilayah kan, sipil kan. Kalau Kapolseknya nggak bisa kerja ya diganti. Jadi sekarang juga kita minta diganti Kapolseknya.